Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Nur Hoyrofik dan rekan kelompok saya yaitu Luis Garcia. Kami akan mempresentasikan tentang review paper dan perhitungan manual sesuai dengan algoritma yang kami pilih yaitu algoritma LVQ. Baiklah, di sini saya langsung akan membacakan hasil review paper kami. Baiklah, saya akan langsung share screen. Paper pertama dengan judul Learning Factor Quantize Item Representasi for Transferable Sequential Recommenders. Hasil reviewnya yaitu paper ini memperkenalkan pendekatan baru yang disebut Vikirek untuk meningkatkan sistem rekomendasi berurutan yang dapat dipindahkan. Vikirek memanfaatkan model bahasa dan bahasa terlatih untuk mengkode teks item ke dalam representasi item menggunakan kode diskrit. Dengan demikian memisahkan ikatan antara encoding teks dan representasi item. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan metode sangat sangat bergantung pada ID item atau atribut dari domain khusus, sehingga sulit untuk memanfaatkan urutan perilaku dari domain atau platform yang beragam. Paper tersebut membahas evolusi model sistem rekomendasi, menyoroti pergeseran dari karya awal yang didasarkan pada asumsi rantai Markov, hingga kemajuan terkini dalam model jaringan syaraf tiruan seperti RNN, CNN, Transformer, GNN, dan MLP. Paper tersebut juga menyebut penggunaan representasi item yang dapat dipindahkan berdasarkan fitur tekstual atau visual dan konstruksi model bersatu untuk beberapa tugas rekomendasi menggunakan PLM. Selain itu, paper tersebut menekankan pentingnya representasi item universal untuk sistem rekomendasi berurutan yang dapat dipindahkan dan memperkenalkan konsep paradigma teks representasi. Paper tersebut berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara teks item dan representasi dalam pendekatan sebelumnya dapat menyebabkan masalah terkait sistematik. Dalam hal metodologi, Fikirek menggunakan kode diskrit untuk meningkatkan kapasitas representasi dan menggabungkan strategi pra-training dan fine-tuning yang dirancang khusus. Paper tersebut juga menyajikan hasil eksperimen yang menunjukkan peningkatan relatif dan transfer rekomendasi di berbagai dataset turunan. Secara keseluruhan, paper ini berkontribusi pada bidang sistem rekomendasi berurutan yang dapat dipindahkan dengan mengusulkan pendekatan baru yang mengatasi keterbatasan metode yang ada dan meningkatkan transferabilitas representasi item. Penggunaan kode diskret dan pemisahan encoding teks dari representasi item adalah fitur kunci dari pendekatan Fikirek, membedakannya dari metode tradisional. Adapun kelebihan paper yang pertama yaitu inovatif dan dalam pendekatan representasi item. Pendekatan Fikirek yang diperkenalkan dalam paper ini memberikan kontribusi inovatif dengan menggunakan representasi item berbasis metode diskrit yang memungkinkan pemisahan antara teks item dan representasi item. Yang kedua, transferabilitas yang kuat. Paper ini menunjukkan transferabilitas yang kuat dan dari pendekatan Fikirek dalam sistem rekomendasi berurutan antar domain yang dapat meningkatkan kinerja rekomendasi pada sistem yang dikenal. Dan baru tanpa perlu pelatihan ulang. Yang ketiga adalah pendekatan contrast learning. Metodologi contrast learning yang digunakan untuk pelatihan sistem rekomendasi dalam peningkatan kualitas representasi item dan membantu dalam transferabilitas antar domain. Yang keempat, penggunaan OPQ untuk diskritisasi. Penggunaan Optimized Product Quantization OPQ untuk mendiskritisasi encoding text item dapat menghasilkan representasi kode yang kaya semantik dan dapat dibedakan dengan baik. Adapun kekurangan dari paper yang pertama yaitu keterbatasan eksperimen. Meskipun paper ini menyajikan hasil eksperimen yang
eksperimen yang menjanjikan. Untuk diperlukan lebih banyak eksperimen dan analisis untuk memvalidasi efektifan pendekatan VCREX secara menyeluruh. Yang kedua, ketergantungan pada pre-trained atau language model atau PLMS. Pendekatan VCREX bergantung pada PLMS untuk mengkodekan teks item yang dapat membatasi fleksibilitas dan generalitas. Pendekatan ini tergantung pada kualitas dan cakupan PLMS yang digunakan. Yang ketiga, kompleksitas implementasi. Implementasi pendekatan VCREX dan metodologi yang diusulkan mungkin memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknik diskritisasi, contrast learning, dan fine-tuning yang dapat menambah kompleksitas dan dalam penambahan sistem rekomendasi. Yang terakhir adalah keterbatasan umum. Seperti kebanyakan penelitian, paper ini mungkin memiliki keterbatasan dalam cakupan domain atau dataset tertentu yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil lingkungan yang lebih luas. Adapun paper yang kedua yang berjudul Robustness of Generalized Learning Vector Quantization Model Against Adversarial Attack. Hasil review, paper ini membahas ketangguhan model Generalized Learning Vector Quantization atau LVQ terhadap serangan adversarial. Studi tersebut mengevaluasi 3 model LVQ, Generalized LVQ, Generalized Metric LVQ, dan Generalized Bayesian LVQ. Eksperimen dan model diimplementasikan menggunakan kerangka keras dalam bahasa pemrograman Python di atas TensorFlow. Dokumen tersebut membandingkan ketangguhan LVQ ini terhadap berbagai serangan adversarial, termasuk serangan kotak putih, seperti Phase Gradient Search Method atau FGSM, Basic Iterative Method atau BIM, dan Deep Full, serta serangan kotak hitam seperti Gaussian Blur dan Boundary Attack. Evaluasi optimasi atas norma LP di mana P adalah 2, 0 atau tak hingga. Dan pengukuhan jarak adversarial menggunakan metrik yang berbeda. Selain itu, studi ini memberikan wawasan tentang dampak peningkatan jumlah prototipe per kelas terhadap ketangguhan model LVQ. Eksperimen dan hasilnya dijelaskan secara detail, memperlihatkan kinerja model dalam skenario serangan yang berbeda. Secara keseluruhan, paper ini menawarkan analisis komprehensif tentang ketangguhan model LVQ terhadap serangan adversarial, memberikan informasi berharga bagi peneliti dan praktisi di bidang pembelajaran mesin dan ketangguhan terhadap serangan. Adapun kelebihan dari paper ini antara lain, yang pertama adalah kontribusi baru. Paper ini memberikan kontribusi baru dalam memperluas pemahaman tentang ketahanan model LVQ terhadap serangan adversarial yang belum banyak diteliti sebelumnya. Yang kedua adalah evaluasi mendalam. Penelitian ini menyajikan evaluasi yang mendalam terhadap 3 model LVQ yang berbeda, yaitu Generalized LVQ, Generalized Metric LVQ, dan Generalized Bayesian LVQ terhadap berbagai serangan adversarial. Yang ketiga adalah implementasi praktis penggunaan framework keras di atas TensorFlow. Untuk implementasi model dan eksperimen, membuat hasil penelitian ini dapat diimplementasikan secara praktis oleh peneliti dan praktisi machine learning. Yang keempat adalah analisis komprehensif. Paper ini memberikan analisis komprehensif terhadap performa model-model LVQ di bawah berbagai skenario serangan, termasuk serangan white box dan black box. Adapun kekurangan paper yang kedua ini yaitu yang pertama keterbatasan dataset. Kekurangan yang mungkin dimiliki paper ini adalah keterbatasan dataset yang digunakan untuk evaluasi. Penggunaan dataset yang lebih beragam dan representatif dapat meningkatkan validitas hasil penelitian.
Yang kedua, keterbatasan serangan. Paper ini mungkin dapat diperkaya dengan mempertimbangkan variasi serangan adversarial yang lebih kompleks dan realistis untuk menguji robustness dari model-model LVQ secara komprehensif. Yang ketiga, keterbatasan umumisasi. Keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian ini terhadap domain atau kasus penggunaan yang lebih luas mungkin perlu dipertimbangkan untuk memperkuat relevansi temuan. Baiklah, itu adalah hasil review paper. Selanjutnya, rekan saya yaitu Luis Garcia yang akan menjelaskan tentang perhitungan manual. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual setelah kami lakukan selama seminggu kemarin. Kita izin share screen dulu. Oke. Mungkin saya mulai terlebih dahulu dari ketentuannya. Jadi dikarenakan kami merupakan kelompok 20, berarti algoritma yang kami gunakan adalah algoritma LVQ, yaitu dengan ketentuan label 1 itu 10 garis genap pertama, label 2 10 garis genap pertama, dan level 3 itu 10 baris genap yang pertama. Dengan ketentuan yang pertama, ubah label dengan menggunakan angka 1, 2, 3. Untuk unsupervised learning, silakan hilangkan bagian label. Silakan lakukan perhitungan manual dengan menggunakan Excel sebanyak 1 iterasi. Untuk algoritma BP, silakan tentukan sendiri jumlah neuron pada hidden layer. Oke, selanjutnya ini adalah dataset yang kami gunakan, yaitu merupakan dataset dari iris mata yang terdiri dari 3 label, yaitu iris sentosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Oke, mungkin langsung saja kita langsung masuk ke perhitungan manualnya. Oke, jadi yang pertama itu kami mensortir terlebih dahulu dataset itu menjadi 30 dataset, yaitu 10 dari dataset label 1 bernomor genap, yaitu iris sentosa, 10 dataset label kedua bernomor genap, yaitu iris versicolor, dan 10 dataset label ketiga bernomor genap, yaitu iris virginica. Oke, selanjutnya kami mengubah penamaan label itu menjadi label 1, 2, dan 3. Jadi untuk iris sentosa menjadi label 1, untuk iris versicolor menjadi nomor 2, dan juga untuk iris virginica menjadi nomor 3. Setelah kami mengubah label, kami membagi dataset itu menjadi 2, yaitu ada data training dan juga data testing, di mana kami men-split data test tersebut menjadi 80% dan 20%, di mana 80% itu data training dan 20% itu data testing. Oke, dikarenakan data training itu adalah 80%, otomatis data yang kami training itu berjumlah 24 data. Seperti hari di bawah ini adalah 24 data training yang akan kami training. Oke, berikutnya kami menentukan bahwa learning rate atau alfanya itu adalah 0,1, minimum learning rate atau minanya adalah 0,02, window 0,2, epsilon 0,2, max epochnya adalah 1000, pengurangan pembelajaran adalah 0,1. Oke, selanjutnya kami akan melakukan training data terlebih dahulu. Pertama kali yang kita lakukan saat training data adalah menginisiasi bobot awal dari data tersebut. Jadi yang pertama kita akan menginisiasi terlebih dahulu apakah bobot data tersebut berapakah bobot data tersebut. Oke, di sini karena di sini ada 4 kelas atau X1, X2, X3, X4, maka kita menginisiasi bobotnya itu menjadi 4. Di mana di sini ada bobot W11, W12, W13. Dengan cara apa kita menginisiasi bobot? Dengan cara memilih secara acak bobot tersebut. Jadi di sini contoh di W11 berarti saya memilih acak bobot dengan label 1. Di sini saya memilih bobot nomor dari dataset pertama, yaitu 4,9, 3, 1,4, dan 0,2. Ini adalah bobot yang pertama dengan label 1. Sedangkan untuk inisiasi bobot W12, saya memilih label kedua secara acak. Satu satu nomor di label kedua secara acak. Di sini saya memilih nomor ke-9. Di mana di sini X1-nya 6,4, X2 3,2, X3 4,5, dan X4 1,5. Di sini 6,4, 3,2, 4,5, 1,5. Dengan label 2. Lalu di bobot W13, saya memilih satu label angka 3, yaitu cuma satu saja, yaitu di nomor 17, yaitu 5,8, 2,7, 5,1, dan 1,9. Sini 5,8, 2,7, 5,1, dan 1,9. Oke.
setelah saya memilih bobot awal secara acak, baru saya menginisialisasi bobot tersebut apakah mereka itu sesuai dengan bobot yang telah saya tentukan. Oke, seperti di sini sudah ada label-labelnya, nomor data dari nomor 1 sampai nomor 24 yang kita inisiasi. Bagaimana cara menginisiasinya? Dengan cara menggunakan square root atau akar 2 dan menggunakan yang namanya Euclidean distance, di mana kita menghitung jarak antara bobot awal dengan bobot yang sebenarnya yang ada di dalam data yang sebenarnya. Oke, seperti yang kita lihat di sini sendiri, setelah kita melakukan perhitungan bobot antara bobot awal, inisiasi bobot awal dan juga bobot yang sebenarnya, didapatkan bahwa di data pertama itu benar, yaitu adalah bobot pertama juga. Di data kedua itu benar, adalah bobot pertama karena dia sesuai dengan label. Data ketiga juga benar, data keempat benar, data kelima benar, data keenam benar, data ketujuh benar, 8 benar. Jadi untuk label pertama semuanya benar. Untuk label kedua, yang nomor data ke-9 itu benar, label 2 bobot 2. Nah, untuk data ke-10 itu salah, karena di sini harusnya itu label 2, ternyata hasilnya adalah bobot ketiga. Untuk data ke-11 label 2 bobot 2, data ke-12 label 2 bobot 2 itu benar. Data ke-13 label 2 bobot 2 juga benar. Data ke-13 itu salah dikarenakan di sini labelnya tertera label 2 tetapi bobotnya bobot ketiga. Untuk yang ke-14 benar, bobot label 2 bobot kedua. Nomor 15 benar, label 2 bobot kedua. Nomor 16 benar, nomor 17 benar, 18 benar, nomor 19 salah. Harusnya itu label ketiga, tetapi hasilnya itu menjadi bobot kedua. Data ke-20 benar, data ke-21 benar, sampai ke-24 itu benar. Oke. Nah, setelah kita menghitung vektor bobot, baru kemudian kita menghitung nilai alfa. Di mana nilai alfa itu dengan rumusnya adalah learning rate dikurang dengan pengurangan pembelajaran dikali dengan learning rate. Oke, berarti yang bisa dilihat di sini adalah nilai alfanya yaitu 0,09, 0,81 dan seterusnya sampai ke 0,00798. Oke, setelah kita selesai melakukan perhitungan bobot, baru kemudian kita akan menghitung bobot perubahan dari setiap kelas tersebut. Oke, jadi bagaimana cara menghitung bobot perubahannya? Jadi di sini seperti yang kita lihat di sini saya membaginya sesuai dengan kelas, yaitu kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Oke. Cara menghitung bobot itu dengan menggunakan fungsi round, yaitu dengan cara menjumlahkan inisiasi bobot awal, yaitu X1 kalau di sini, inisiasi bobot awal, ditambah dengan learning rate, dikali dengan bobot semula, dikurang dengan bobot inisiasi awal, lalu dikomakan dengan 2. Oke, maka akan menghasilkan inisiasi bobot perubahan sebesar 4,9. Dan seterusnya sampai ketemu semua inisiasi bobot yang baru tersebut. Oke, kemudian untuk pemilihan bobot, saya memilih bobot yang terbesar di antara semuanya. Seperti contoh, sebenarnya ini bobot perubahan itu saya pilih secara acak. Jadi secara acak lagi dari bobot-bobot yang di sini. Jadi seperti yang kita lihat, W11 saya memilih bobot yang paling akhir. Begitu juga dengan bobot kedua, saya memilih juga bobot yang paling akhir dengan target kelas kedua. Dan bobot ketiga juga saya pilih dari yang paling akhir dengan inisiasi bobot ketiga. Seperti itu. Oke, sehingga akhirnya bobot akhir dari pelatihan tersebut adalah seperti ini. Dari hasil yang saya pilih tadi secara acak. Nah, setelah saya memilih secara acak, baru kita melakukan pengujian data dengan menggunakan data uji yang sebanyak 6 data tadi ya. 6 data testing tadi yang sudah saya pisahkan sendiri. Jadi kita tinggal masukkan aja 6 data testing, yaitu ada 2 data dengan label 1, 2 data dengan label 2, dan 2 data dengan label 3. Lalu kita melakukan perhitungan ulang bobot-bobotnya, bobot dari label 1, dari label 2, maupun label 3. Oke, setelah kita melakukan perhitungan bobot dengan menggunakan square root atau Euclidean distance, maka didapatkan bahwa kelas data tersebut semuanya benar. Dikarenakan jarak yang paling dekat dari data tersebut itu semuanya sama dengan label yang tertera di data. Contoh, di yang pertama, di sini 0,29, 3,34, 4,53. Di sini jarak yang paling dekat adalah bobot pertama.
karena bobot pertama itu jaraknya paling dekat dan label data tersebut juga adalah satu, otomatis itu keterangannya benar. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah diuji didapatkan semuanya ternyata benar. Karena semuanya benar, maka kita langsung lanjut ke tabel hasil pengujian. Di tabel hasil pengujian kita bisa lihat apabila yang pertama kelas uji data itu satu, lalu hasil ujinya adalah satu. Karena ini semuanya satu, maka dia benar. Bobotnya kedua, data ujinya satu kelasnya. Ternyata hasil efeknya juga satu, maka bobotnya itu juga benar. Seterusnya sampai ke data ke-6. Karena semuanya benar, otomatis tinggal kita buat kesimpulan di confusion matrix, yaitu apabila kelas satu dan hasil uji satu itu nilai benarnya 2, karena ada 2 yang benar kan. Lalu apabila hasil ujinya 2, kelas data ujinya 2 dan kelas hasil uji efeknya 2, maka didapatkan juga 2 nilai. Karena 2 kan, yang sama 2, 2, 2, 2. Berikutnya, apabila kelas sebenarnya 3 dan hasil uji efeknya 3, maka dapatkan nilai 2. Karena di sini ada 2 kan, nomor 5 dan 6 yang memiliki 3, 3. Sisanya itu adalah 0. Oke, setelah kita mendapatkan confusion matrixnya, lalu kita tinggal hitung akurasinya, yaitu dengan cara menambahkan semua yang sama, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3 dibagi sama semua data. Setelah dibagi, lalu dikali sama 100%. Sehingga setelah kita melakukan kalkulasi, dia dapatkan akurasi sebesar 100%. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk perhitungan manual. Saya kembalikan ke Aisyah. Baiklah, terima kasih Luis Garcia. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang review paper dan perhitungan manual. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.